Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin membahas tentang paradigma Twin Towers. Umumnya, para sivitas akademika di UIN Sunan Ampel, Surabaya, ketika berbicara tentang paradigma Twin Towers, itu selalu mengaitkan pandangan tersebut berdasarkan dialektika Hegel. Nah, di kesempatan ini saya akan bahas apakah benar dialektika Hegel itu cocok untuk menghubungkan dengan paradigma Twin Towers yang kita pahami, gitu ya. Oke, atau justru ini tidak nyambung sama sekali. Ada juga yang mengkritik tentang paradigma Twin Towers itu adalah paradigma yang mentah, gitu. Kalau memang begitu, nanti kita lihat sementah apa paradigma Twin Towers itu. Oke, kita mulai. Saya buat judul pertemuan ini dialektika Hegel dan paradigma Twin Towers, ya. Dialektika Hegel, ya, dan paradigma Twin Towers. Oke. Untuk diketahui bahwa Twin Towers ini hanya ada di UINSA, ya, di universitas-universitas dimanapun di Indonesia itu. Maka muncul paradigma Twin Towers. Tapi kita di sini untuk menguji paradigma Twin Towers itu. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ada beberapa model cara sivitas akademika itu di UINSA khususnya membaca dialektika Hegel ini punya 3 model, ya. Nah, ini juga mungkin menjadi pengetahuan baru untuk kita supaya tidak begitu kaku ketika membaca suatu teori. Nah, contohnya ada di UINSA itu, ketika membaca dialektika Hegel itu paling sedikit itu ada 3 model gitu. Nah, 3 model ini akan saya jelaskan. Baru nanti kita hubungkan dengan Twin Towers gitu. Apakah ketiga model cara baca dialektika Hegel itu kemudian dikaitkan dengan Twin Towers itu nyambung atau tidak, atau mentah? Jika mentah, sementah apa? Itu kan perlu kita mengukurnya, gitu ya, secara akademisi. Oke. Diketahui ada pandangan pertama tentang dialektika Hegel ini menggunakan simbol segitiga, ya, simbol segitiga. Simbol segitiga itu apa? Tesa, antitesa, dan sintesa, ya. Jadi tesa, antitesa, dan sintesa. Ada sini tesa, ya. Tesa itu apa? Tesa itu pandangan, ya, pandangan atau sudut pandang atau suatu konsep yang dimiliki oleh seseorang yang disebut sebagai tesa, itu, ya. Tesa ini tentunya adalah kumpulan pengetahuan, gitu kan, menjadi konsep, ya. Kemudian kumpulan pengetahuan itu dilawan dengan konsep baru yang disebut sebagai antitesa, itu, ya. Antitesa. Nah, muncul sintesa sebagai penggabungan antara tesa dan antitesa, yaitu pandangan baru dan pandangan lama tentang suatu konsep atau suatu keadaan, suasana, atau suatu pengetahuan, gitu. Nah, ini konsep pertama. Konsep kedua, bukan konsep. Cara kedua, ada sivitas akademika itu juga melihat dialektika Hegel itu seperti ini, ya, tesa, kemudian ada antitesa, dan ada sintesa. Ini biasa ini. Juga hampir mirip, tapi cara kerjanya berbeda, gitu. Cara kerjanya berbeda.
Di sini tidak selalu mengharuskan sintesa itu muncul sebagai titik temu antara tesa dan antitesa gitu kan. Bisa jadi sintesa itu adalah kelanjutan dari antitesa ini gitu. Kelanjutan gitu ya, kelanjutan. Bukan kalau ini kan tadi menghubungkan gitu ya, menggabungkan dua pandangan yang sudah pandangan yang kuat dan ada pandangan anti tapi kuat juga, kemudian digabungkan menjadi sintesa gitu. Kalau di sini tidak mesti ada sintesa gitu, tidak mesti ada sintesa. Tapi antitesa itu mesti ada sebagai pembanding tesa gitu. Tesa. Nah, pandangan yang ketiga, ini uniknya bahwa dialektika Hegel itu dilihat tanpa sintesa gitu. Dia simbolnya seperti ini kira-kira ya. Eh, ah, dia apa namanya saling saling menghubungkan diri gitu. Yaitu di sini tesa, antitesa. Di sini tesa, antitesa. Tesa, antitesa. Nah, ini. Jadi antara tesa dan antitesa itu seperti dualitas gitu, dua dua sisi yang wajib ada di dalam pandangan itu. Jadi kalau ada suatu pandangan tapi tidak ada anti terhadap pandangan itu, maka itu tidak bisa disebut sebagai kebenaran, kira-kira gitu. Jadi wajib ada gitu, wajib ada. Nah, ini ada 3 pandangan. Sekarang saya ingin mendalami terlebih dahulu ya, terlebih dahulu mendalami apa sih yang disebut sebagai tesa itu dan antitesa dan sintesa itu ya. Sekilas saja sebelum kita masuk kepada paradigma Twin Towers dengan 3 pandangan ini. Tesa itu kalau kita mengutip istilahnya Foucault itu disebut struktur diskursif ya. Diskursif itu apa sih? Diskursif itu kumpulan pengalaman yang didiskursuskan ya. Artinya dicatat secara sistematis gitu. Dinarasikan. Nah, itu diskursus namanya. Jadi sebuah pengalaman individu, baik itu pengalaman batin atau pengalaman biasa dalam realitas kehidupan empiris gitu ya. Kemudian kalau itu diverbalkan, disampaikan secara sistematis, terkonsep, itu disebut sebagai diskursus. Diskursus itu adalah tesa, tesa itu. Antitesa itu apa? Satu pengalaman yang kemudian untuk mendobrak bahwa ternyata pengalaman-pengalaman masa lalu gitu, itu tidak relevan misalnya. Ada ketidakrelevan, ada pengalaman baru yang menjadi anti, menjadi lawan dari tesa itu yang disebut sebagai tesa. Nah, kalau di teori pertama ini sebenarnya tidak mengharuskan gitu kan, setiap tesa itu ada antinya gitu. Kalau ada tesa dan tidak ada antitesanya, pasti tidak ada sintesanya kan gitu kan. Berbeda dengan nomor 2 ini, model nomor 2, tesa antitesa itu. Tesa itu antitesa itu adalah kelanjutan dari kelanjutan dari tesa gitu, dari konsep gitu. Konsep sebuah pengalaman yang kemudian dia menggemuk gitu ya, me 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 meletuskan dirinya sendiri atau bunuh diri, itu menjadi antitesa itu tersendiri itu. Yaitu sebuah pengalaman yang jika direnungkan semakin mendalam, maka akan muncul antitesa, pertanyaan-pertanyaan yang melampaui pemikiran, bahkan melampaui pengalaman itu sendiri gitu. Jadi justru kelahiran dari antitesa di model 2 ini karena tesa itu terlalu gemuk gitu, terlalu banyak sekali. Konsep ini sudah ada tapi ditambah lagi dengan data baru, ditambah lagi dengan data baru, ditambah dengan pengalaman baru, ditambah dengan diskursus orang lain yang baru gitu. Sehingga konsep yang semulanya difahami itu menjadi gemuk gitu, menjadi tidak lagi berdiri kokoh gitu. Karena banyak sekali pendukung yang lain yang
juga bisa berdiri sendiri-sendiri gitu, yang pada akhirnya muncul sebagai antitesa gitu ya. Nah, oleh karena itu di konsep kedua ini tidak memerlukan sintesa sebenarnya, tidak selalu memerlukan sintesa. Kalaupun ada sintesa itu disebabkan karena antitesa itu menjadi menggemuk gitu, muncullah sintesa. Jadi kelanjutan seperti tangga ya, anak tangga 1, 2, 3 gitu. Terus terus maju gitu sehingga nah begitu kira-kira. Di konsep ketiga ini tesa dan antitesa sebagai dualitas yang wajib ada. Kalau ada tesa berarti mesti ada antitesanya gitu ya. Itu jadi apakah ada penghubung di antara kedua ini? Ya tidak ada. Penghubungnya itu ya nalar itu sendiri. Oke, mana ini tadi penghapusnya? Ah nih. Oke. Sekarang kita masuk kepada paradigma Twin Towers ya.